Oke. Tak mulai ya, Bu ya. Oke. Aku dulu ya. Aku dulu. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Bo- Farizal. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Ibu. Oh, iya ya Pak Rizal, monggo monggo dengan senang hati. Monggo monggo. Pinarak pinarak. Nggih. Saya boleh minum air putih, Bu? Silakan diambil sendiri Pak Rizal nggih. Oh, nggih, siap. Terima Nyamankan kasih, Bu. dulu posisinya. Nggih, Bu, saya nyamankan dulu, Bu. Nggih. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Nggak tahu ya, Bu, selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas saya hanya 50% tiap kelas. Oh, gitu ya Pak Rizal. Pak Rizal ini seorang guru mapel PPKN kah? Ya benar ya, masih Ya, tetap benar, Ibu. PPKN. Benar. Oke oke. Di kelas berapa Pak Farizal sekarang? Di kelas 11. Kelas 11. Oh, nggih. Monggo dilanjut lagi Ya, permasalahannya. saya Silakan. mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya ini. Bagaimana ya, Bu, cara mengatasi antusiasme murid-murid yang saya ajar? Oh, begitu Pak Farizal. Eh, memang nggih Pak Rizal, saya amati bukan akhir-akhir ini aja Pak Rizal. Mulai kita apa nggih belajar sudah luring lagi, tidak online lagi seperti saat corona. Ini banyak sekali permasalahan murid-murid kita, terutama tentang minat mereka belajar Pak Farizal. Betul seperti itu Pak Farizal nggih. Apa hanya saya, pemikiran saya saja Pak Farizal? Enggak, Ibu. Gini, Bu, kalau saya ingat kembali tuh hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, Ibu. Ya, mungkin saya terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak Farizal. Coba flashback ke belakang Pak Farizal. Kira-kira apa ya yang dulu, dulu yang membuat murid-murid jenengan itu antusias dalam pembelajaran jenengan? Coba kita kita apa ini benang ruwet yang sekarang ini kita pilah-pilah dulu. Mungkin jenengan. Saya minum dulu ya, Bu. Tenggorokan saya kering. Iya iya iya. Nggih. Ya memang Menurut saya ini, waktu Bu. siang ini Pak Farizal Nggih, nggih. panas memang. Nggih. Oke, monggo. Menurut saya murid-murid. Camilan itu juga Pak Farizal silakan Oke. dimakan. Aduh, terima kasih, Bu. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih, Bu. Oke. Menurut saya, Bu, nggih, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Ibu. Nah, benar sekali Pak Farizal. Saya juga punya pemikiran seperti itu. Lantas menurut menurut pendapat jenengan, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan saat jenengan melakukan KBM di dalam kelas Pak Farizal? Menurut saya sih, Bu, apa ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Lalu murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ini Bu, adanya ice breaking ataupun games ya Bu sepertinya supaya pembelajaran lebih menarik. Iya benar sekali Pak Farizal. Memang apalagi jam-jam rawan jam-jam jam 12 ke atas itu anak-anak sudah capek, sudah lelah, pingin ngantuk, pingin istirahat panjang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan 100% ini murni dari anak-anak. Tapi kita juga akan sadar diri juga, kita juga harus introspeksi. Benar yang dilakukan Pak Farizal nanti itu pakai ice breaking atau game-game yang bisa membuat mereka tidak jenuh atau tidak ngantuk nggih. Terus begini Pak Farizal, mengenai tugas-tugas yang Pak Rizal berikan kepada murid-muridnya, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya Pak Farizal?
Apa ya, Bu, ya, kemungkinan sih karena tugas saya terlalu banyak. Karena memang materi PKN tuh banyak sih, Bu, dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan sulit yang memang antara pertanyaan satu dan pertanyaan yang lainnya itu hampir mirip, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam kayaknya dan mengasihkan. Saya itu kalau memberikan itu lebih senang kalau anak-anak itu membaca di buku, Ibu, daripada video dan lain-lain. Karena kalau video itu pasti anak-anak nanti buka yang lain. Iya, saya paham karena jenengan, dan kita juga nggih menghadapi, anak-anak yang sudah masuki masa remaja. Jadi keingintahuan mereka tentang segala hal yang baru itu sangat amat besar. Kita ndak bisa membendung, kemajuan teknologi. Jadi itu adalah salah satu sisi negatif dari, teknologi yang ada saat ini. Begini Pak Farizal, menurut saya, selain sumber belajar di buku teks, mungkin ada yang bisa jenengan terapkan untuk anak-anak di kelas Pak Farizal? Saya sih biasanya menggunakan buku teks ya, Bu, yang ada di perpustakaan, tapi saya juga bisa menggunakan yang lain sih, Bu. Semisal apa nggih Pak Farizal? Banyak, Bu, seperti video YouTube tadi yang saya omongkan, terus artikel di blog, Mhm, lalu bisa pakai Canva, Quizizz, mhm. terus bisa menggunakan tulisan ilmiah di internet, ataupun menggunakan aplikasi TikTok, Bu, yang sedang tren. Nah, Lalu iya bisa iya juga iya, betul. menggunakan Reel di IG, Real di di IG, di IG, IG nggih nggih, IG, betul betul. IG. Iya, karena anak-anak sekarang memang Pak Farizal nggih, TikTok atau IG itu waduh sudah mereka mereka itu kalau belajar tentang, pembelajaran kita dimasukkan ke hal-hal seperti TikTok atau ke IG itu malah menambah semangat mereka, minat belajar mereka Pak Farizal. Nggih. Benar sekali Pak Farizal langkah-langkah yang telah jenengan lakukan. Saya yakin sekali bila Pak Farizal bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu, pasti akan membuat murid-murid jenengan itu antusias dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti Pak Farizal. Jadi sekarang apa rencana Pak Farizal untuk menyelesaikan masalah ini Pak Farizal? Yang pertama sih saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok dan IG. Kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak sih, Bu, yang penting-penting saja, pokoknya pada poin intinya Mhm saja. mhm, betul. Kemudian bentuk tugasnya tentu saja saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya tidak akan memaksa, Bu, kalau memang anaknya kepingin pembelajarannya berupa digital, ya saya akan menggunakan digital, kalau tidak ya saya, boleh menulis di buku. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, yang istilah trennya sekarang. Sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital yang lain. Iya iya Pak Farizal. Menurut saya langkah-langkah yang telah Pak Farizal lakukan ini sudah amat sangat bagus menurut saya. Dan insya Allah saya percaya dan yakin saat jenengan melakukan trik-trik seperti ini di depan, kelas nanti pasti akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap, perkembangan murid-murid jenengan nantinya ke depan. Oh, nggih nggih, Bu. Bagus Nggih, sekali Pak Farizal, mudah-mudahan berhasil ya rencana nggih, jenengan. nggih. Saya berkomitmen nih, Bu, untuk Nggih, selalu komitmen membuat apa Pak Farizal? iya, komitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Tentu juga saya ingin murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Nggih nggih. Iya. Duh, Pak Farizal ini benar-benar brilian nggih, idenya sangat-sangat cemerlang. Ya mungkin jenengan karena masih muda nggih, jadi, banyak sekali ide-ide yang keluar dari pemikiran jenengan. Tapi saya percaya dan yakin saat jenengan, mudah-mudahan, semangat
bekerja seperti ini akan terus jenengan pupuk dan diteruskan, jangan sampai seperti bapak-bapak yang mau pensiun itu kurang 2 bulan sudah mulai kurang bergairah, kurang bersemangat saat mereka ada KBM di kelasnya. Nggih. Benar Pak Farizal, saya sebagai kepala sekolah jenengan sangat amat mendukung kegiatan jenengan. Mudah-mudahan kegiatan jenengan nanti dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada murid-murid nanti berjalan lancar dan sesuai harapan nggih, Pak Farizal. Nggih, Ibu. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya sudah agak lega sekarang setelah berkonsultasi dengan Ibu. Kemarin sih sudah berkonsultasi, cuman saya agak bimbang saja. Terus kemudian dimantapkan oleh yang dikatakan Ibu tadi, sehingga saya semakin bersemangat lagi untuk terus mengajar dengan hati. Iya, iya sama-sama Pak Farizal. Intinya kita harus saling melakukan atau menjaga kolaborasi kita agar visi misi sekolahan kita ini bisa tercapai dengan baik. Semoga harapan Pak Farizal menjadi guru yang selalu dirindukan, diidolakan oleh murid-murid, selalu menjadi idola dan panutan murid-murid jenengan di SMA ini. Meriang Karena Bu nggih. nggih, kenapa Pak? Meriang. Meriang. Oh, merindukan kasih sayang. Iya, Nggih, iya. betul. Nggih, nggih. Iya, Pak Farizal. Nggih. Kalau yang itu nanti ya, kita omong-omongan nanti Pak Farizal. Nggih, Karena siap. konteksnya ini beda Pak Farizal Oh, nggih. nggih, nggih. Nggih, nggih. Iya, Pak Farizal. Nggih. Bu, saya mau izin, mau mengajar lagi Bu. Ini saya sudah Ini Pak energi Farizal, penuh. baksonya dimakan dulu. Oh, Sudah ya Allah, dingin. terima kasih Bu. Saking Ibu enaknya memang kita kepala sekolah berdiskusi. yang sangat pengertian. Iya, belum Lalu sarapan ya teman-teman tadi itu siang, tadi mungkin pagi nggih. iya, saya Iya. tuh lemah. Tahu saja kalau ternyata saya itu ngeluhnya itu ngeluwe ya, Bu. Iya, ya. Ya, Coba, terima kasih. coba suatu saat nanti kalau jodohnya sudah dipertemukan, ndak akan luwe lagi jenengan karena pagi itu sudah ada yang nyiapkan kopi, buatkan pecel. Jadi berangkat sekolah itu sudah fresh, Nggih, nggih, semangat. Bu. Nggih. Nggih. Ya, Pak Farizal. Iya, Ibu. Mudah-mudahan diskusi kita di siang hari ini ada guna manfaat untuk kita bersama nggih Pak Farizal. Nggih, siap. Jikalau nanti di tengah-tengah ada kesulitan dalam pembelajaran yang akan jenengan terapkan nanti, monggo kita sharing lagi, kita duduk bersama, atau mungkin Pak Farizal bisa meminta bantuan teman yang lain, jadi kita omong-omongan bukan berdua tapi bertiga dengan teman yang menurut Pak Farizal itu enak juga dibuat sharing. Nggih. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan sharing dengan yang lain. Nggih Pak Farizal nggih. Nggih, Bu. Begitu saja Bu nggih berarti. Iya, iya Pak Farizal. Saya bawa baksonya ke luar ya Bu. Nggih, Nanti monggo. insya Allah saya cuci sendiri piringnya Ibu. Iya, iya Pak Farizal. Nuwun, Iya, Ibu. iya, iya. Nggih, semangat nggih Pak Farizal Nggih, kerjanya. semangat, semangat. Nggih, semangat Ibu. Astagfirullahaladzim Pak, saya kaget Pak, ya Allah. Nggih, nggih. Nggih. Ibu. Berdoa ya Pak Farizal karena bu Nggih. guru kita, teman kita itu ada kecelakaan tadi. Nggih, siap Ibu. Semoga Bu Zia cepat sembuh ya Bu. Nggih, iya Pak Nggih. Farizal, nggih. Pak Farizal juga sehat-sehat selalu. Oke, siap Nggih. Ibu. Saya pamit Ibu, saya bawa baksonya. Iya, jangan Assalamualaikum. lupa nggih dikembalikan Nggih, nggih, siap. mangkoknya. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah 15 menit, Bu. Oke. Mau mendekati Saiki 15 menit. anu, Bu, saya WA punyanya Ibu nggih. sik durung. Oh. Sik endi? Bentar. Saya WA ke Ibu.
Saya punya contoh satu, Bu. Ah, udah Bapak. Contoh. Disenggukan. Enggak. Nanti kan kita potong ini. Bentar. Pokok kalau punya saya iku wis Ini tak stop dulu ya, Bu. Ya. Sik, kok di-stop? Sampean kan niku apa kaya refleksi ku sing model Tirta iku. Oh, lanjut ini berarti. Iya, dipotong ya. Oh, tapi di HP saya ada. Ya wes, enggak apa-apa. Kita lanjutkan, Bu ya. WA-nya dibuka, Ibu. Oh iya, sebentar Pak ini, Pak. Oh. Ini Ani pacarnya Roma, Pak, bukan? Iya. Ya wis iki wis ya. Saya jadi coach ya. Ya, siap. Sik, durung. Oh, belum. Saya mau observasi ini sampean anu Tirta iku. Iya, ini. Terus berat. Yo. Ya. Koci dulu kan, Bu. Saya rekam dulu. Sik, iki sapa iki hari ini? Aku. Bu, iya. Oh, ndak usah ngomong Tirta sampean. Apa nih Tirta? Nggak usah nanti kan. Oh gitu. Ndak Iya. soalnya Bapak anu. Ya wis ayo. Nah, nanti refleksinya nanti katanya setelah semuanya selesai. Ya, Bu ya. Tak rekam ya. Ya, bismillah. Ibu Dwi, sini, Bu. Kaget Saya pengen ngomong dengan Ibu. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waduh, seger sekali. Ini dari mana, Ibu? Dari belakang Pak, karena pipis tadi. Ada apa di belakang, Ibu? Ya enggak ada apa-apa Pak. Daripada saya termenung sendiri dan ngempet Pak, jadi saya ini pipis di belakang Pak. Nggih. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Ini saya kepingin ngobrol dengan Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Siapkah untuk ikut saya ke kantor sebentar? Oh iya. Ya, monggo Pak, monggo. Nggih. Ya, alhamdulillah kabar saya Silakan baik, duduk Pak. Ibu. Silakan duduk. Iya Pak, kalau kayak gini saya kaget. Jenengan ndak WA, ndak apa Pak, ujuk-ujuk langsung buar gitu Pak. Iya. Gini Bu, kemarin saya tak minum Pak, saya kaget loh Pak. Silakan. Ya Allah, nggih. Saya lupa. Nggih, biar rileks Ibu nggih. Nggih Pak. Sampun? Alhamdulillah nggih Pak, sampun. Monggo. Bu, kemarin itu saya diomongi sama Bu Zia. Nah, Bu Zia itu katanya Bu Dwi itu sempat curhat ke Bu Zia. Iya. Kemarin apakah benar begitu Ibu? Terkait kasus yang kepingin diskusikan dengan saya. Iya Pak, karena saya lihat beberapa hari ini jenengan kok sibuk terus. Kemarin ke Mojokerto, ketemu Pak Suwondo, terus jenengan kayaknya mau ujian sempro, terus ini jenengan wirawiri di seminar. Jadi saya kemarin itu curhat-curhat sebentar. Tapi kalau ada waktu ya saya pengen Pak diskusi dengan jenengan karena saya rasa ya teman diskusi yang asik menurut saya itu jenengan Pak. Waduh, beneran ini. Ya itu nanti solusinya wal ketawa. Nggih. Gini Bu, mohon maaf kalau memang saya belum bisa berdiskusi dengan Ibu. Kemarin soalnya memang saya kan tidak tahu sendiri Bu, saya kan guru berprestasi ya Bu ya. Wow. Jadi tingkat kecamatan saya dipercaya menjadi ketua
MKTS, terus saya juga sedang S2 ini Bu, sedang tesis, terus kemarin tuh saya juga ada kegiatan itu kemarin, menghadiri menjadi pengurus daerah di Mojokerto. Nah, Ibu, apa yang ingin Ibu diskusikan tentang yang kemarin disampaikan ke Bu Zia? Kebetulan Bu Zia kemarin menyampaikan ke saya bahwa kaitannya dengan budaya positif ya Bu? Nggih, bener sekali, Pak. Alhamdulillah sekarang saya bisa ketemu jenengan, jadi nanti diskusinya enak dengan jenengan, Pak. Begini, Pak, saya ingin berdiskusi tentang budaya positif, Pak, di SMA saya, Pak, SMA 1 Ndringu ini, Pak. Nggih, eee, menarik sekali sepertinya. Sebentar ya Bu, saya, ini dulu, posisikan enak dulu. Ibu juga enakan dulu posisinya biar semakin enjoy. Ya Pak, ini sudah Pak, sudah mulai enak saya, ndak gemeter lagi tadi sudah, Iya. ketemu jenengan itu kayak ketemu air es Pak, saat siang-siang ini, Waduh, nggih. senang sekali saya kalau Oh, iya mendengar seperti dong, itu. Iya, nggih. memang saya memang keturunan ya memang Bu ya, menyejukkan memang. Nggih. Bu, Iya, Ibu tadi Ibu kan bilang tentang budaya apa ya, positif Pak, iya budaya budaya positif nggih, positif, tentang apa itu ya Ibu? nggih. Gini loh Pak, topik yang pengen saya diskusikan dengan jenengan itu adalah mewujudkan budaya positif dengan meminimalkan keterlambatan murid kita Pak. Oh Jenengan kan tahu alah, sih Pak, nggih nggih nggih. murid-murid kita itu, ya Allah, apalagi yang laki-laki yang kelas 12 itu, Masya Allah, datang itu bukan terlambat 5 menit, 3 menit lagi, Pak. Bisa sampai 15 menit, 20 menit. Bagaimana ini, Pak? Wah, sepertinya Ibu sudah mengeksplorasi permasalahan keterlambatan murid ya Bu ya. Lalu, Nggih. keterlambatannya itu berkaitan dengan masuk sekolah atau keterlambatan mengerjakan tugas, Ibu? Nah, saya ceritani nggih, Pak, sekarang nggih. Nggih nggih. Ini loh, Pak. Pertama nggih, murid-murid ini sudah banyak laporan dari Pak Satpam depan itu, Pak. Nggih nggih. Satpam kita itu, karena banyak yang datang terlambat ke sekolah. Jadi ini bukan terlambat mengerjakan tugas, Pak, mengumpulkan tugas mboten, tapi terlambat ke sekolah, Pak. Terus yang kedua, eh, ya ada sih satu dua yang terlambat mengumpulkan tugas, tapi saya pengen apa nggih, yang pertama dulu ajalah diselesaikan, kita urai satu persatu, Pak, kita selesaikan satu persatu. Kalau diselesaikan bersama-sama kayaknya nggak bisa fokus nanti kita menyelesaikan masalah ini, Pak. Oh, nggih nggih nggih. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan keterlambatan murid ini? Soalnya saya melihat beberapa hari ini, dan menurut laporan dari wakil kepala sekolah bahwa memang Ibu sudah, menerapkan sistem tertentu kepada siswa. Iya itu, Pak, saya memikirnya gini, Pak, kalau anak-anak kita, murid-murid kita tidak disiplin nggih, bisa tidak disiplin, pada dirinya sendiri, otomatis mereka juga akan jadi generasi yang haheho, Pak, nggih. Kalau menurut saya itu haheho, Pak. Apa itu haheho, Bu? Ya haheho, Pak, Oh, iya nggak iya iya. jempol sama sekali, Pak. Oke Jadi oke gini, oke. karena melihat seperti itu, kejadian seperti itu, saya sudah mendata, Pak. Dan saya, buat buku, Pak, di pos satpam depan. Jadi Hebat sekali. saya buat buku, Pak. Awalnya mungkin ini sebagai apa nggih, shock terapi bagi mereka. Jadi yang datang terlambat di atas jam 7 harus mengisi ini, Pak, buku yang ada di depan itu, Pak. Buku di satpam itu, Pak. Jadi kemudian tiap hari di waktu saya senggang, di siang saya sudah tidak mengerjakan tugas apa-apa, saya itu mendata murid yang terlambat. Jadi berapa anak yang terlambat hari itu, dari kelas berapa saja, saya ini Pak, saya apa nggih, saya cermati. Itu ndak saya lakukan 1, 2 hari loh Pak. Ini sudah saya lakukan seminggu ini Pak. Wah, menarik sekali sepertinya, Ibu. Begitukah Pak? Lantas apa kenapa, Bu? Begitukah Pak? Nggih, betul. Menurut saya itu sangat menarik sekali karena sebelumnya memang tidak ada yang seperti Ibu. Ini sangat, apa ya, positif sekali menurut menurut saya sebagai kepala sekolah. Nah, Ibu, sejauh yang sudah Ibu data tadi,
bagaimana langkah-langkah Ibu selanjutnya terkait penerapan budaya positif ini, Bu? Nah, saya percaya dan yakin, Pak, nggih, kalau saya melakukan hal ini sendiri, memberantas, apa nggih, keterlambatan anak-anak, saya ndak akan bisa, Pak. Kalau cuman hanya satu orang. Saya ingin berkolaborasi, Pak. Otomatis Nggih, saya akan merangkul beberapa, komunitas yang ada di sekolah ini, Pak. Semisal, anak-anak kita, murid-murid kita, tim MPK, Pak, Majelis nggih nggih nggih. Perwakilan Kelas nggih, Pak, nggih. Nggih nggih, Terus siap. saya juga akan woro-woro, Pak, tapi juga saya izin juga ke jenengan, Pak, selaku kepala sekolah saya. Nggih Saya nggih. ingin teman-teman yang, saat pagi piket di depan gerbang itu juga, napa nggih, antusias juga mensukseskan program budaya positif ini, Pak. Jadi untuk sementara yang terlambat itu, eee, gini, Pak, jadi nanti tim MPK kelas yang bertugas secara terjadwal, jadi nanti akan saya buat jadwal, Pak, Senin sampai Jumat nggih, Pak, karena Sabtu kita libur. Nah, jadi Senin sampai Jumat saya akan buat jadwal, dan merekap murid-murid yang datang terlambat, Pak. Itu, Pak. Dan nantinya saya juga akan, mentolerir cuman 5 kali keterlambatan. Setelah itu saya akan menghubungi orang tuanya, Pak. Jadi ada komunikasi 2 arah. Jadi, dengan orang tua dan juga dengan wali siswa, Pak. Dengan muridnya dan dengan wali murid kita, Pak. Oh, nggih nggih. Ibu, apakah hanya tim MPK saja yang dilibatkan? Karena anak-anak kita itu kalau seandainya tidak ada sosok bapak ibu guru, sepertinya tidak akan mungkin kalau seandainya mereka akan menurut begitu saja. Enggak, Mungkin, Pak. apakah tidak sebaiknya bapak ibu guru yang lain juga dilibatkan dalam piket di gerbang depan? Lah, Bapak ndak mendengarkan ya penjelasan saya tadi. Saya juga merangkul teman-teman kita, Bapak, saat Oh, nggih nggih. mereka piket Iya, di depan soalnya gerbang. takutnya Bapak yang ndak Ibu fokus rangkul ya? bukan, masalahnya Ibu tadi bilang teman-teman, takutnya teman-teman sepermainan, bukan teman-teman Oh, guru. bukan, Pak. Iya, Iya, jadi teman, iya. sejawat kita. Oh iya, betul Nggih, betul. nggih, Berarti Pak. bapak ibu guru nggih yang dimaksud? Nggih nggih. Nggih. Nggih, soalnya tadi gamblang Ibu, soalnya bilang teman-teman itu saya Nggih pikir nggih. bukan teman-teman guru. Iya, Wah, Bapak meriang sepertinya mungkin nggih? Meriang nggih? kenapa? Bapak sudah meriang? Iya, saya tidak fokus Ibu. Tidak Tadi fokus, saya nggih. mendengar bahwa ada keluarga saya yang sedang kecelakaan Ibu. Nggih. Ya Jadi ini Allah. pikiran saya ndak Maaf ya, fokus. Pak. Oh, nggak Maaf apa-apa maaf, nggak Pak, apa-apa. maaf. Nggih, Nggih nggih, mohon nggak maaf. apa-apa Ibu. Semoga Bu, yang mendapat musibah itu cepat sehat nggih, Pak. amin amin. Ibu, Nggih tadi menurut saya itu sudah bagus, nggih. sangat bagus sekali. Mhm. Kalau boleh saya tahu, apa yang akan dieksplorasi lebih lanjut atau rencana aksi yang mana atau yang akan Ibu lakukan itu apa? Nah, Bapak begini, karena ini, menyangkut tentang kedisiplinan nggih, budaya positif itu nggih. Jadi saya akan membuat pamflet-pamflet yang kita tempel di setiap sudut, di mana banyak kerumunan murid-murid kita saat mereka melakukan eskul atau jam istirahat atau di kelas-kelas juga akan saya tempel, Pak. Yang ada kata-katanya, datang terlambat, malu seumur hidup apa bagaimana nanti kata-katanya akan saya, apa nggih, saya karang dulu, Bapak. Jadi setiap murid kita bisa membaca, "Oh, tibake ning datang terlambat iki koyo ngene, sanksinya seperti ini." Seperti itu, Bapak. Jadi, eee, setiap saat, setiap waktu anak-anak bisa membaca pamflet-pamflet ini, Bapak. Jadi di otak kecilnya akan merekam, "Oh, datang pagi agar tidak terlambat, agar tidak dapat sanksi atau apa." Bukan sanksi secara fisik loh, Pak. Nggih. Tekankan bukan secara fisik loh. Kita tetap main, kita adalah
sekolah yang ramah anak, begitu Bapak. Nggih. Apakah hanya pamflet saja Ibu tentang rencana aksinya nanti? Karena ini akan saya catat agar nanti saya bisa bahas dan bisa angkat nanti ke dalam rapat Nggih, dinas nggih minggu Pak. depan. Nggih, matur nuwun lho Pak atas perhatiannya nggih. Nggih, sama-sama. Saya ingin menyusun ini Bapak bersama-sama tim yang akan nanti Bapak tunjuk nggih. Nggih. Terus nanti kita akan buat poin-poinnya kalau melanggar sekali itu sanksinya apa, melanggar 2 kali sanksinya apa, seperti itu mungkin Bapak nanti. Yang akan saya Mungkin lebih tepatnya mungkin keyakinan kelas ya, Bu? Bukan? iya, bisa juga Bapak, kalau keyakinan kelas kan sudah ada nggih Pak, tapi bisa dimasukkan juga jadi keyakinan kelas tiap kelas juga. Oh, nggih. Nggih. Soalnya kalau yang saya tahu sekolah ramah anak itu tidak mengenal poin, tapi keyakinan kelas. Nggih. Boleh Ibu, sangat bagus sekali menurut saya. Lalu berarti dengan mengingatkan keyakinan sekolah, penempelan pamflet, terus yang rencana Ibu yang lainnya tadi, apakah ada aksi lainnya juga Ibu yang selain itu yang sekiranya bisa mendukung? Nggih. Kalau cuman omongan atau pemasangan pamflet-pamflet itu kayaknya kurang ini Pak, kurang greget nggih. Jadi mungkin saya akan membuat 3 warna dari kertas berbeda, kuning, merah, hijau. Jadi saat melanggar pertama sampai kedua, dia itu dapat kartu kuning. Jadi hati-hati kan Pak. Oh, Tapi nggih. itu kartu hijau. Atau yang paling banyak 5 ke atas pelanggarannya akan diberi kartu merah. Bukan kartu merah harus out ya Pak dari SMA kita, Nggih. tapi minimal ada ini dari BP, BK ya Pak ya? Iya. BK Pak, mungkin bisa turun tangan untuk memfasilitasi agar anak tersebut bisa kembali ke jalur yang benar Pak. Oh, Oh, nggih. begitu Wah, Bapak. sepertinya sudah kompleks dan sudah sistematis yang Ibu sampaikan. Iya, Nah, terima kasih Pak. iya dong. Iya, Ada reward Ibu. nggak Pak untuk saya Pak? Oh, ada nanti Oh Ibu, iya, tenang iya. saja. Nggih, nggih. Nanti insya Allah saya akan memberikan reward kepada guru-guru yang sudah mau peduli dengan sekolah. Iya. Kalau kayak Nggih. gini Bapak, aduh ya Allah, nggak usah mutasi kemana-mana sudah Pak, jenengan di Oh, SMA Andringu saja sudah Pak. alhamdulillah. Semoga seperti itu ya Bu, sangat baik sekali doanya. Terus ini Bu, sekarang ini Ibu berada di posisi gambarkan Ibu berada di posisi antara level 1 sampai level 10, Ibu berada di posisi yang mana ya ini ya? Nggih. Saya masih di level 7 Pak. Hmm. Nggih. Saya pingin naik lah, jangan muluk-muluk nggih Pak. Di level 9 aja sudah Pak. Jadi naik 2 digit Pak. Berarti dengan kolaborasi MPK dan ini Nggih. ya, dengan Teman-teman sejawat kita. sejawat. Oke. Heeh. Saya ndak ingin muluk-muluk dulu Pak. Yang penting ada perubahan yang signifikan tentang ini. Minimal kita minimalkan keterlambatan anak-anak. Wah, Nggih. sepertinya saya sudah bisa membayangkan betapa kerennya sekolah kita nanti kalau seandainya sistem ini kita terapkan di sekolah kita. Nah, Iya, terima kapan ya kasih Bu Pak. kiranya hal ini bisa kita segera laksanakan? Gimana Pak? Kira-kira kapan hal ini kita bisa realisasikan atau kita laksanakan? Kalau ini Pak, bisa secepatnya. Pokoknya Bapak membentuk tim tentang tata tertib, monggo Pak. Saya akan sesegera mungkin ini berkoordinasi dengan teman-teman yang lain dan pengurus MPK. Itu Bapak. Alhamdulillah, semoga bisa Syukurillah. dilakukan. Nah, Ibu, tindak Ya, lanjut atau komitmen apa yang bisa Ibu lakukan terkait budaya positif untuk meminimalkan keterlambatan murid tadi? nggih Pak. Tindak lanjutnya, Tindak kira-kira. lanjutnya Pak, begini Pak.
Saya merasa lebih bersemangat nggih. Melakukan demo Kenapa aksi Ibu bus bersemangat apa ini? gimana, Bapak? Bergairah? Oh Ibu iya bersemangat dong. apa ini? Iya, Oh, bersemangat melakukan demo, Pak, aksi budaya oh, positif nggih nggih nggih. nggih di SMA Nggih nggih. Dringu ini, Pak. Nggih. Jadi dengan budaya positif dengan berdiskusi dengan Bapak ini, sekarang ini nggih, saya menjadi lebih gamblang dan jelas untuk menentukan langkah-langkah saya selanjutnya, Bapak. Perlu dukungan nggih, Pak, yang 100%, kalau bisa 1000%. Dukungan dari semua warga sekolah? Iya, terutama dari Bapak selaku penanggung jawab di sekolahan ini dan selaku kepala sekolah yang selalu menjadi panutan saya. Nggih nggih nggih. Nggih, nggih Bapak. Luar biasa Ibu. Nggih, Awal matur tadi Ibu sudah suwun. menempatkan posisi pada skala 1 sampai 10, lalu Ibu menjawab sekarang berada di level 7. Nggih. Nah, jika sudah dilakukan demikian, tindak lanjut juga sudah sesuai dengan rencananya Ibu, sekarang saya mau tanya, Ibu ada di posisi berapa sekarang Ibu? Bisa Ibu ceritakan? Loh, kan sudah, Pak. Kalau saya sudah melakukannya, nanti saya ingin kita di posisi 9, Bapak. Nggih. Oh, nggih. Iya. Bapak-bapak, maaf nggih, saya sudah ini jam istirahat sudah berakhir, Bapak. Nanti insya Allah kalau, Bapak sudah membuat tim tentang ini, tim tentang budaya positif kita, nanti kita sharing-sharing lagi nggih, Pak, nggih. Karena Nggih, saya ada siap. jam, Pak, di kelas 11, C, Pak. Nggih. Matur nuwun Nggih. lho, Pak, mohon maaf Bapak Nggih, sudah Ibu mengganggu Ibu. waktunya. Sebetulnya Nggih, Ibu Bapak itu hebat. iya Saya ucapkan selamat berinovasi, iya lalu jangan lupa Ibu semoga sukses selalu. iya iya, Bapak, terima kasih, Bapak. Nggih, Pak, tetep, saya mohon bimbingan dan dukungannya nggih, Pak. Nggih, Nggih, agar terlaksana dengan baik nantinya. nggih Nggih, nggih Pak, nggih. sugeng siang. Nggih, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ibu Ibu ini dulu, Iya, Pak. ya ini gelasannya dibawa Ibu. Loh, biar jenengan aja yang membersihkan, Pak, saya kan Loh, tamu nggak di sini. bisa, ya harus Loh, dibawa Bapak Ibu. bagaimana? Ya nanti sudah, Pak, penjaga sekolah nggih. Loh, nggih 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 Loh, pun, nggih. nggih. Matur Aduh, nuwun lho, Pak, ini nggih, kesusu-kesusu, Pak. Nanti nggih kalau nggih nggih. ditinggal terlalu lama, murid-murid saya nanti bisa menjadi Power Rangers semuanya, Nggih nggih, Bapak. siap siap. Nggih. Nggih, monggo Ibu. Nggih, assalamualaikum nggih, Pak. Waalaikumsalam. Nggih, bareng, Pak. Nggih, pareng. Nggih. Aduh, ini sampahnya tidak dibuang nih sama Bu Dwi ini. Nasib, nasib. Berapa menit, Pak? Tadi dengan guyonan depan 19. Nak. Bu. Yes, Saiki Tirta. kita refleksi. Sik, refleksi kita ku iki observer iki ya, Mas. Iya, kan saya observernya sebagai coach ya, bukan dah? Oh, sik, Nas. Tak. Kita pakai refleksi juga dah? Enggak. Enggak Tirtaiku kan untuk pengamat. Iya. Wis Ini yo. enggak kan ya? Aslinya kan cuma rekaman ini doang kan untuk yang kita Oh, praktekkan. ada tadi Bapak bilang sudah 10 Lembar menit. refleksi yang dulu itu tah? Ndak diwoco iki ta, Mas, tujuan, identitas, Iya, yang saya aksi, tanggung jawab. Iki sapa sing maca ning tek sampean? apa saya Ibu Saya. apa ya? Saya ya? Iyalah, kan coaching, lembar observasi praktek coaching model Tirta untuk pengamat. Tapi kita siapa yang mengamati Bu? Bapak Wondo tah? Ah, ya ndak pengamat. Ayo ndak apa-apa wis. Kita sampai ke ya apa Sampean ini kita rekamane. ini masih direkam yang dia anu. Oh iya wis. Rekam wis sampean saiki. Wah. Maksudnya ya gimana ini?
Kan pengamat. Ning tek sampean, Mas. Oh, sik Nas keliru ndeloke. Nas. Coach Budui. Berarti aku ya sing mojo tek sampean ya. Iya. Mulai ya. Ya. Lembar observasi proses praktek coaching model Tirta untuk pengamat. Yang pertama, tujuan. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Koci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Sudah ada interaksi antara coach dan Koci. Yang kedua, identifikasi. Coach sudah... Sebentar Bu, belum tak rekam yang untuk di HP. Sebentar. Aduh, datul lang di kiparan iki. Bu, silakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lembar observasi proses praktik coaching model Tirta untuk pengamat. Yang pertama, tujuan. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Koci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Dan sudah ada interaksi antara coach dan Koci. Kedua, identifikasi. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, terus banyak sumber belajarnya yang harus dipakai dan tugas harus sesuai dengan minat siswa. Ketiga, rencana aksi. Pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan oleh coach sudah mengarah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diutarakan oleh coach sudah mengena dalam menjalankan aksinya. Begitu Pak Farizal. Oke, kalau yang saya tadi ketika saya jadi coach, alhamdulillah tadi kegiatan coaching antara saya sebagai coach dan Bu Dwi jadi coach dari segi Altilta semuanya sudah dijalankan. Tujuan sudah disampaikan, yakni ingin minimalkan keterlambatan dan sudah jelas juga terkait mewujudkan budaya positif dengan meminimalkan keterlambatan murid. Yang dilakukan saya sebagai coach sudah bagus. Lalu coach sudah menggali pertanyaan pada Koci sesuai dengan alur Tirta, di mana tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, tanggung jawab sudah nampak. Tadi kan saya bertanya tentang rencana Ibu bagaimana, lalu tindak lanjutnya bagaimana, kan seperti itu. Lalu Kocinya sendiri juga sudah memberikan gambaran secara terperinci pada alur identifikasi masalah. Bagaimana tadi Ibu Dwi membuat buku pelanggaran yang tercatat secara rapi, lalu mengajak MPK dan guru untuk sama-sama piket di gerbang depan agar meminimalisir keterlambatan. Koci juga sudah menentukan solusinya sendiri terkait dengan budaya positif. Ya, tadi runtutannya sudah ada, terus kepedulian dari Bu Dwi sebagai Koci juga sudah sangat nampak sekali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Farizal. Kembali kasih. Sudah wis. Oke. Ini apakah sudah selesai baru kita Bu, tak matikan ya? Iya, matikan, kan sudah ndak ngerekam, kita sudah tugas wis mari kabeh. Menurut saya loh yo. Oke, saya Bu ya.